Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nasihati li Thalabatil Ilmi karya Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala. Untuk kitab Syarah Nasihati li Thalabatil Ilmi ini banyak ya. Di antaranya Syekh Adil, juga Syekh Abu Abdillah Al-Masna'i, juga beliau punya syarah untuk kitab Nasihati li Thalabatil Ilmi. Kita baca keterangan yang disebutkan beliau, qauluhu rahimahullah, fasara Abu Hurairah hafidhus sahabah. Ya, dengan mulazama di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun, ala mil'i batnihi, sesuai dengan kadar isi perut beliau, baik lapar, baik kenyang, apapun kondisinya beliau tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah berubah menjadi hafidhus sahabah, berubah menjadi sahabat yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, Abu Hurairah ahfazu man rawa al-hadis fi asrihi. Abu Hurairah ini adalah orang yang paling banyak hafalannya dari kalangan orang yang menghafalkan atau meriwayatkan hadis di masanya. Di zaman sahabat, Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan, paling banyak hafalannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat yang juga menghafal, yang juga meriwayatkan. Namun riwayat Abu Hurairah itu lebih banyak dibandingkan mereka. Waqad kana Ibnu Umar yatarahhamu alaihi fi janazatihi wa yaqul kana yahfazu 'alal muslimin hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar yatarahham alaihi, mendoakan rahmat kepada Abu Hurairah ketika meninggalnya Abu Hurairah. Kenapa? Karena dulu Abu Hurairah adalah orang yang menghafalkan untuk kaum muslimin hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghafal hadis, beliau sampaikan kepada kaum muslimin, beliau sampaikan kepada generasi setelahnya, generasi tabi'in. Sehingga lihat ya ikhwan, lebih dari 1400 tahun berjalan waktu, lebih dari 1400 tahun dari wafatnya Abu Hurairah, hadis-hadis tersebut tersebar sampai di zaman kita ini tadi. Kita menikmati riwayat dari Abu Hurairah, kita menikmati ilmu-ilmu Abu Hurairah, dan sampai sekarang Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa rahimahullah didoakan oleh kaum muslimin. Wa qala Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Az-Zahabi fil Muqidhah, dalam kitab Al-Muqidhah, wal huffaz tabaqat. Huffazul hadis, para penghafal hadis itu bertingkat-tingkat. Fi zirwatiha atau fi zurwatiha Abu Hurairah, dan yang berada pada puncaknya adalah Abu Hurairah. Para penghafal hadis itu banyak, bukan satu dua orang, banyak, bertingkat-tingkat. Ada yang hafal sekian ratus, ada yang sekian ribu. Nah, Abu Hurairah itu di atasnya lagi. Wa huwa aktsarul muksirin alladzina rawahu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fawqal alfi hadis. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat beliau itu fauqa alfi hadis, lebih dari 1000 hadis. Kama qala As-Suyuti fi alfiyatihi,
sebagaimana dikatakan oleh As-Suyuti dalam Alfiyahnya, wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal Habru wal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Kata As-Suyuti, wal muktsiruna fi riwayatil athar, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, yalihi Ibnu Umar, kemudian setelah Abu Hurairah adalah Abdullah bin Umar. Wa Anasun wal Habru kal Khudri, kemudian Anas, kemudian Abdullah bin Abbas, kal Khudri, ya, demikian juga Abu Sa'id al-Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi, demikian juga Jabir dan juga istri Nabi SAW. Ya, siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha. Faqad rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 5,000 wa 300 wa 74 haditsan. Sungguh beliau telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5.374 haditsan. 5.374. Qala al-Hakim Abu Ahmad, berkata Imam Al-Hakim Abu Ahmad, Zukira li Abi Hurairah fi musnadi Baqi ibni Makhlad 5,000 hadis wa 5,000 haditsin wa 300 wa 74 haditsan. Disebutkan dalam musnadnya Baqi ibnu Makhlad ada 5.374 hadis. Ya. Itu Abu Hurairah. Kok bisa Abu Hurairah seperti ini? Bimulazamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan beliau, belajar terus beliau, menghafal beliau, tidak seamah, tidak inqita. Beliau istimrar, mulazamah, tuluz zaman. Nah itu kalau antum ingin dapat ilmu ya butuh proses, butuh waktu. Ahmad kalau cuma mondok sebentar, dapat setahun di sini, pulang Ramadan nggak lagi datang ke Darul Hadis. Ya sudah, antum sekolah umum berantakan, toh ilmu agama nggak dapet, jadi pemulung nanti. Penyakit penuntut ilmu itu tidak sabar. Karena bilang tidak sabar, kaya juga enggak, jadi orang jutawan juga enggak, miliarder juga enggak. Sudah sabar nuntut ilmu, sudah antum masih remaja. Kalaupun antum tidak mau belajar ya, sekarang antum lihat, antum melihat orang-orang itu sukses dunianya, apa kebanyakan mereka di bawah umur 20? Enggak toh, jarang kan? Di bawah umur 25 jarang kan? Jarang. Menunjukkan umur-umur segitu adalah masa-masa belajar. Sehingga pilihlah antum. Antum mau belajar ataukah antum mau meninggalkan jalan thalabul ilmi syar'i? Antum harus berpikir, ya, pakai otak. Pikir. Saya ini mau jadi apa kalau tidak belajar? Orang-orang ada yang sekolah SMP, kuliah, SMA, iya toh. Nah mau tanya antum punya kawan mungkin kuliah mandi? Hah? Antum mana kawan-kawan antum SMP ya? Mam? Antum mana? Antum? Hah? Nah sekarang kalau antum nggak mondok, antum mau jadi apa? Kawan-kawan antum yang sekolah tadi ada yang sudah SMA, tamat SMA ngapain? Kuliah. Tamat kuliah mereka punya jazah. Ya toh? Mereka mau kerja di sini, kerja di sini, kerja di sini. Lah antum sekolah juga enggak? Mondok juga enggak? Apa yang antum akan banggakan? Jelas ya? Gak ada ikhwan. Di dunia ini kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya skill, tidak punya ilmu, tidak ada nilainya. Ya toh?
Antum lihat kena orang-orang sukses dunianya, kaya dunianya. Di antara sebabnya apa? Hah? Pendidikan toh. Sekarang antum kalau nggak punya pendidikan, ilmu agama juga nggak punya. Ilmu dunia juga nggak punya. Kalau nggak punya ilmu dunia, ilmu agama, antum di dunia ini mau gimana? Ilmu agama, ilmu din, ilmu syar'inya antum berantakan. Ilmu dunia antum nggak punya. Nukang pun orang nggak percaya. Itu. Nukang pun nggak percaya. Dipecat sama tukang. Orang kalau nggak punya ilmu, nukang pun, nah bayangkan. Orang nggak percaya. Itu baru nukang. Mlester miring-miring. Contoh. Seperti itu gambarannya. Mana orang percaya? Kalau nggak ada kemampuan, nggak ada ilmu. Nah itu bayangan gambarannya ikhwan. Orang kalau nggak punya ilmu, udah nggak punya ilmu, pemalas pula. Alhamdulillah. Apa yang mau dibanggakan? Ya, dikumpulkan. Ya. Nah, itu gambaran antum hidup di dunia. Mau tukang laundry saja, ya, nggak ada yang mau nerima. Udah hidup pemalas, ya, males misalkan. Dijadiin OB, bersih-bersih, nggak bisa. Jadi peternak juga nggak bisa. Jadi tukang cuci juga nggak bisa. Nah, nukang juga nggak jelas. Ada kalau kita nggak punya ilmu di dunia ini, ikhwan, antum menderita dan hina. Tapi kalau antum punya ilmu di dunia ini tadi, akan dihormati, akan dimuliakan. Itu baru ilmu dunia. Terus bagaimana dengan ilmu akhirat, ilmu din? Siapa yang akan memuliakan antum? Ya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, itu yang perlu antum fahami baik-baik. Qauluhu rahimahullah wa Sufyan ibn Uyainah lazama Amr ibn Dinar nahwa 20 sana fasara asbatan nas fihi. Sufyan bin Uyainah bermulazama dengan Amr bin Dinar sekitar 20 tahun sehingga beliau menjadi asbatun nas pada Amr bin Dinar. Sebentar enggak, ikhwan? 20 tahun? Sebentar. Waktu yang lama loh. Ada antum mondok sampai 20 tahun? Mana ada? Mondok mau pulang. Serius loh, anak sering mengecam sekali antum kalau belajar tanggung-tanggung enggak. Mohon maaf ya. Siap-siap antum miskin di dunia. Serius. Antum akan hina kalau antum tidak punya ilmu. Ana pesan sama antum. Orang awam saja lihat ya. Orang awam mereka bilang, belajar yang rajin biar kamu sukses. Iya apa tidak? Iya apa enggak gitu kan? Belajar yang rajin biar kamu sukses. Ini kok santri? Orang awam saja dia tahu kalau sukses itu paling tidak saya pendidikan berapa tahun? 12 tahun tambah 5 tahun toh kuliah. Ya apa tidak? Lah ini belajarnya antum belum nyampe 12 tahun. Belajar agama. Sebagian orang belajarnya belum nyampe 12 tahun. 12 tahun itu sampai kapan? SMA toh? Belum sampai 12 tahun. Itulah syaitan ya ikhwan.
Orang dibuat sabar, sekolah SD, SMP, SMA umum dibuat sabar. Sekolah umum. Tapi di pondok pesantren, di hadapan Al-Quran dan Sunnah, di majelis ilmu syar'i, di baitin min buyutillah, belum nyampe 12 tahun, SD dia masih umum, mondok dia baru jalan 3 bulan, baru jalan setahun, enggak sabar. Subhanallah. Antum kalau sekolah umum sabar, tapi di pondok pesantren enggak sabar. Itulah syaitan. Rasain kehidupan kemiskinan antum di dunia. Serius, ana ngomong tegas belak-belakan seperti ini. Orang awam itu loh, orang awam ya ikhwan. Siap sabar dia, sabar nak belajar sampai selesai SMA. Iya toh? Nanti kalau tamat SMA paling tidak kamu cari kerja. Tahu dia loh. Kalau saya cuma tamat SD, saya akan miskin gitu loh. Difahami? Saya kalau cuma tamat SMA, saya akan miskin. Rezeki memang dari Allah SWT, tapi mereka tahu sebabnya diantaranya pendidikan. Sekarang nuntut ilmu syar'i, baru jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah tidak kuat lagi. Terus apa yang antum mau pertonjolkan? Ilmu dunia antum tak punya, ilmu agamanya antum tanggung gitu loh. Difahami? Itu yang Anda bilang tadi, siap-siap miskin di dunia. Kenapa dikatakan miskin? Karena dia tidak punya ilmu dunia. Ilmu agama tanggung. Wong baca kitab masih belepotan, mau dijadiin apa? Ditanya orang, aku mau ngajar saja Ustadz di pondok pesantren. Ditanya, kamu bisa nyapa? Ya toh? Mana ijazahnya? Oh ya pernah pondok, berapa bulan? 2 bulan, udah jadi OB itu di pondok pesantren. Gaji 200.000 sebulan. Nyapu WC masjid. Pikir seperti itu. Apa yang Anda ngomong ini nyata ya ikhwan. Ada seorang, Anda buka ini pendaftaran Darul Hadis, dicari pengajar. Ya, ada yang mau daftar, pernah mondok katanya, setahun, mau ngajar. Kitab yang dipelajari Muyasar. Ya, Muyasar sama Mulakhos. Setahun pula. Antum setahun aja belum tentu bisa baca kitab toh. Setahun. Siapa mau menerima? Paling udah antum mau pernah mondok, pernah jadi jaga kelas santri ya, bangunin santri. Ya benar. Seperti itu. Karena antum nggak jadi ijazah. Ustadz Abu Jarir itu cerita sama anak. Pas dia pulang dari Yaman, mau ngajar, terus orang bilang di suatu pondok pesantren bilang gini, kamu kalau nggak ada ijazah, ngajarnya anak SD. Nah orang luar itu tadi, ikhwan, bilangnya apa? Dinilai apa? Pendidikan, ya toh? Ijazah, mereka menilai seperti itu. Iya kan? Dinilainya seperti itu. Antum kalau nggak punya apa-apa, terus apa antum punya? Ijazah yang tak punya. Mondok mau gimana mau dapat ijazah? 3 bulan kabur dari pondok, setahun kabur, ijazah apa? Tapi antum nggak punya ijazah. Mau kitab apa sodorin nih? Saya bisa semua bacanya. Kamu belajar ngajar, suruh ngajar saya ngajar apa? Ushul fikih, mustalah akidah, saya bisa semua.
saya tidak punya ijazah. Antum masih akan dimau orang belajar. Ini ustadznya antum, di hadapan antum ini bukti nyata. Ana tidak punya ijazah sarjana. Lulusan ana cuma SMA. Tapi kita belajar lama. Antum pun mau belajar sama ana toh? Kira-kira antum kalau jauh-jauh datang, kalau nggak ada, antum nggak yakin ana punya ilmu, nggak mau antum ke sini. Ya apa enggak? Antum masih meragukan kalau ana bisa baca kitab? Hah? Itu contoh saja. Antum jauh-jauh datang ke sini. Bukan la min bab takabbur ya, bukan min bab al-kibr. Ya, bukan mau sombong-sombongan. Sebagian orang ya, ada yang sudah pernah kuliah di sekolah kuliah-kuliah yang berbasis sunnah, pernah belajar nahwu di kita di daurah hadis ini. Yang gelarnya itu LC. Kalau kajian di yang itu gelar LC. Sempat belajar nahwu dengan kita. Orang-orang yang angkatan pertama, Derli, Nasihin, siapa-siapa yang sekarang di Yaman itu tahu. Ya. Dari situ bisa diambil faedah untuk antum semua. Kalau antum punya ilmu, orang tuh mau belajar. Ya toh? Tapi kalau antum tidak punya ilmu sama sekali, boro-boro orang mau belajar. Antum pun tidak dibutuhkan di pondok pesantren. Nah ini yang anak tanbih antum para penuntut ilmu. Jangan sampai antum belajar itu tanggung. Cuman waktu yang singkat, dunia lewat, ilmu agama lewat. Mau cari kerjaan, kamu bisanya apa? Saya nggak bisa apa-apa. Kerja nggak bisa. Anu juga nggak bisa. Terus apa skillnya antum? Ya enggak? Ada orang di Palembang ini yang dia itu mondoknya itu kalau nggak salah tuh dari tamat SD, SMP, kemudian lanjut SMA-nya 7 tahun di pondok pesantren salaf. Udah tamat. Tapi kan pondok-pondok sekarang ini kan rata-rata pondok-pondok yang apa? Bukan kayak kita ini ya. Sekarang kan banyak pondok-pondok salaf ini kan enggak programnya kayak mulazamah ya. Kaji kitab ya. Intinya tanggung lah ilmu itu ya. Tanggung. Terus pulang kampung ilmu itu tanggung. Faham antum tanggung? Mau disuruh dakwah ilmu nggak bisa, tanggung. Kerja ini nggak bisa. Jadi marbut masjid, nggak lama berhenti, kabur, ya toh? Kerja sempat kerja nukang di sini, dapat sehari setengah hari, bukan dapat sehari setengah hari pergi dia, nggak kuat dia. Banyak. Tidak mampu itu, tidak mampu ini. Nah itu anak kasih gambaran seperti itu ya ikhwan. Ya telah berhidap. Bahwasannya orang itu kalau tanggung ilmunya susah juga. Ya enggak? Mau belajar agama susah, mau kerja cari kerjaan dunia juga susah. Kita lanjutkan. Wa fi syara' ilal at-Tirmidzi Ibnu Rajab qala Ahmad fi riwayatil Asram. A'lamun nas bi Amr ibn Dinar Ibnu Uyainah. Ma a'lam ahadan a'lam bihi min Ibnu Uyainah. Qila lahu kana Ibnu Uyainah saghiran. Qal wa in kana saghiran faqad yakunu as-saghir min haitsu yakunu as-saghir saghiran kayyisan. Disebutkan dalam syara' Ilal Tirmidzi
Al-Imam Ahmad mengatakan orang yang paling berilmu terhadap Amr bin Dinar adalah Sufyan bin Uyainah. Aku tidak mengetahui ada seorang yang lebih berilmu terhadap Amr bin Dinar dibandingkan Sufyan bin Uyainah. Lalu dikatakan kepada Imam Ahmad, karena Ibnu Uyainah sawiran, Ibnu Uyainah itu kecil. Kata Imam Ahmad, wa in kana sawiran faqad yakunu sawiran kayyisan. Ya. Meskipun dia sagir, kecil, tapi terkadang dia kecil namun cerdas. Gitu loh. Wa qala Abdullah ibnu Ahmad qala abi Sufyan asbatun nas bi Amr ibn Dinar wa ahsanuhum haditsan. Abdullah bin Ahmad, anak Imam Ahmad, beliau mengatakan, bapakku yaitu Ahmad bin Hanbal mengatakan, Sufyan asbatun nas fi Amr bin Dinar. Sufyan bin Uyainah asbatun nas fi Amr bin Dinar wa ahsanuhum haditsan. Wa qala Abbas ad-Duri. Abbas ad-Duri juga mengatakan, sa'altu Yahya ibn Ma'in an hadithi Syu'bah an Amr ibn Dinar wa Thawri an Amr bin Dinar wa Sufyan ibn Uyainah an Amr bin Dinar. Qala Sufyan ibn Uyainah a'lamuhum bi hadithi Amr bin Dinar wa huwa a'lam bi Amr ibn Dinar min Hammad ibn Zaid. Abbas ad-Duri mengatakan, aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Syu'bah, riwayat Syu'bah dari Amr bin Dinar, riwayat Sufyan as-Sawri dari Amr bin Dinar, dan riwayat Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar. Ada 3 orang nih, ya. Syu'bah dari Amr bin Dinar, Sufyan as-Sawri dari Amr bin Dinar, Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar. 3 orang ini tadi, gimana riwayatnya? Kata Yahya ibnu Ma'in, Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar, dia adalah a'lamuhum, adalah orang yang paling berilmu terhadap Amr bin Dinar. Wa huwa a'lam bi Amr ibn Dinar min Hammad ibn Zaid. Bahkan Sufyan bin Uyainah adalah orang yang paling berilmu terhadap Amr bin Dinar dibandingkan Hammad bin Zaid. Jelas? Apa yang menyebabkan Sufyan bin Uyainah seperti ini? Likasrati mulazamatihi. Ya, dikarenakan lamanya mulazamahnya dia dengan gurunya, 20 tahun ya, ikhwan. Wa qala Abu Hatim Ibnu Uyainah a'lam bi hadithi Amr ibn Dinar min Syu'bah. Ibnu Uyainah lebih berilmu terhadap hadis Amr bin Dinar dibandingkan Syu'bah. Sufyan bin Uyainah ini. Ya, ada yang mengatakan 20 tahun ya. Walaupun di sana ada yang mengatakan apa? 4 tahun. Qauluhu rahimahullah. Wa Muhammad ibnu Ja'far Gundar lazama Syu'bah 20 sana. Lihat, Muhammad bin Ja'far Gundar bermulazamah dengan Syu'bah selama 20 tahun. Zakar al-Hafidz al-Mizzi fi tarjamati li Muhammad bin Ja'far. Al-Hafidz al-Mizzi, Al-Imam al-Mizzi atau Al-Hafidz al-Mizzi, kunya beliau Abul Hajjaj Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi. Ya, kalau antum tahu kenapa sebab ana berkunya dengan Abul Hajjaj, dulu kisahnya kami belajar kitab mustalah hadis namanya Ikhtisar Ulumul Hadis. Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir sering mengatakan di buku itu di akhir-akhir, qala syekhuna Abul Hajjaj. Qala syekhuna Abul Hajjaj. Kayak keren kali Abul Hajjaj ini. Ternyata Abul Hajjaj itu adalah mertuanya Ibnu Katsir. Ya, yaitu Al-Imam Al-Mizzi, kunyanya Abul Hajjaj Al-Mizzi. Jelas? Nah, dulu zaman-zaman santri kalau mau cari kunyah itu ya kunyah imam, sahabat gitu loh. Walaupun mungkin anaknya antum tidak berkunyah, tidak memiliki apa namanya anak bernama Hajjaj atau yang lainnya, paling tidak ada histori sejarah. Kenapa? Untuk saya berharap gini, ya mungkin ilmu seperti mimbabi tafaul. Antum ada belajaran nahu kunyah, alam kunyah, ya enggak? Kunyah itu diantara faedahnya apa? Minbab at-tafaul. Tafaul itu anggapan positif. Antum berkunyah dengan kunyah misalkan Abu Hurairah, ya mungkin antum harapan antum punya kecerdasan seperti Abu Hurairah, boleh toh? Boleh saja. Ya, walaupun kita tidak seperti Abul Hajjaj Al-Mizzi, ya, sampai anak pernah ditanya suatu hari sama Ustadz anak dulu, ditanya satu-satu perawi, ya
Fulan nggak bisa jawab. Ana duduk di sini. Antum, Abdul Rahman. Kita tanya ikhwan kepada Abul Hajjaj. Ana geleng-geleng. Katanya, wah punyanya antum saja yang kebesaran ini. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang mungkin Abu Bustom. Ya. Imam antum apa? Abu senyum-senyum. Nggak apa-apa antum pakai kunyah. Nanti biasakan di majelis. Hendak ya Faza, Abu siapa misalkan? Nggak, Abu Fulan. Ya. Nggak apa-apa. Wa dzakara al-Hafidz al-Mizzi fi tarjamati li Muhammad ibn Ja'far fi Tahdhibil Kamal faqala rawa an Syu'bah ibn al-Hajjaj wa jalasahu nahwan min 20 sanah. Muhammad bin Ja'far meriwayatkan dari Syu'bah ibn al-Hajjaj dan bermujalasah, bermajlis dengan Syu'bah ibn al-Hajjaj selama 20 tahun. 20 tahun. Bukan mondok cuma 2 bulan, 2 tahun, 20 tahun gitu loh. Wajar menjadi ulama, ya toh? Pengen jadi ulama mondok cuma 2 bulan. Qauluhu fasara kitabuhu wal hakam fi hadits Syu'bah. Sehingga fasara kitabuhu wal hakam fi hadits Syu'bah. Sehingga kitabnya Muhammad bin Ja'far merupakan penghukum, pemutus perkara pada riwayatnya Syu'bah. Fi tarjamati Muhammad bin Ja'far min Tahdhibil Kamal qala Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan dalam kitab Tahdhibul Kamal pada biografi Muhammad bin Ja'far. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, "Idza ikhtalafan nas fi hadithi Syu'bah fa kitabu Gundar hakamun bainahum." Kalau orang-orang berselisih tentang hadisnya Syu'bah, maka kitabnya Gundar adalah penetap hukum di kalangan mereka. Wa fiha qala Abdurrahman ibnu Mahdi, padanya terdapat faedah, ya. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan Gundar fi Syu'bah asbat minni. Kata Abdurrahman bin Mahdi, Gundar, siapa Gundar di sini? Laqab untuk Muhammad bin Ja'far. Asbat minni, lebih mantap dibandingkan aku pada riwayat Syu'bah. Wa fiha aidan qala Ali ibnul Madini huwa ahabbu ilayya min Abdurrahman fi Syu'bah. Kata Ali ibnul Madini, Muhammad bin Ja'far Gundar itu lebih aku cintai riwayatnya dibandingkan riwayat Abdurrahman dari Syu'bah. Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan dari Syu'bah. Muhammad bin Ja'far meriwayatkan dari Syu'bah. Namun riwayat Muhammad bin Ja'far lebih disukai oleh Ali bin Madini dibandingkan riwayat Abdurrahman ibnu Mahdi dari Syu'bah bin Hajjaj. Walih? Jelas? Wa fi syarah ila al-Tirmidzi Ibnu Rajab. Disebutkan dalam syarah ila al-Tirmidzi karya Ibnu Rajab, wa dzakara Ibnu Hirash anil Fallas. Ibnu Hirash meriwayatkan dari Al-Fallas, qal kana Yahya wa Abdurrahman wa Mu'adz wa Khalid Mu'adz di sini huwa Ibnu Mu'adz. Khalid ada Khalid Ibnu Harits. Semuanya Basri. Ya. Wa ashabuna idza ikhtalafu fi haditsin an Syu'bah raja'u ila kitab Gundar fa hakama alaihim. Dulu Yahya Ibnu Ma'in, ya. Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman Ibnu Mahdi, Mu'adz Ibnu Mu'adz, Khalid Ibnu Harits, dan ashabuna, kata Al-Fallas, dan ashabuna, mereka kalau ikhtalafu, ya, berselisih tentang hadisnya dari Syu'bah, maka mereka merujuk kepada kitabnya Gundar, kitabnya Muhammad bin Ja'far, ya. Maka kitab tersebut hakam alaihim, yang memutuskan mereka. Difahami? Lihat ikhwan, berarti si Muhammad bin Ja'far Gundar ini tadi punya buku riwayat dari Syu'bah.
Itu pentingnya apa? Kitab ya ikhwan, al-hifdzu khawwan. Hafalan itu bisa berkhianat, bisa lupa. Kalau kitab, mondok nggak punya kitab, ngelamun. Nggak punya kitab, ya, mondok nggak punya kitab. Bodoh itu namanya, ya. Saya bilang bodoh. Yang bilang bodoh itu siapa? Ibnu Faris, toh? Al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka fil hibalil wathiq fa inna minal hamaqa an tasida ghazalatan thumma tutliquhu fil khalaiqi tariqah. Termasuk kebodohan engkau berburu suatu hewan kemudian dilepaskan di tengah-tengah orang yang siap mengintai. Farahimahullahu syekhuna qala al-Ijli Gundar min asbatin nas fi hadits Syu'bah. Kata al-Ijli, Gundar itu asbatun nas pada hadis Syu'bah. Farahimahullahu syekhuna, semoga Allah merahmati guru kami. Siapa itu? Syekh Muqbil. Fahuwa yatakallam, Syekh Muqbil berbicara, menyampaikan wa ka'anna kutubar rijal wat tarajima baina yadayhi. Subhanallah. Syekh Muqbil ayatun fir rijal, ayatun fir rijal. Syekh Muqbil adalah ayatun fir rijal. Ayat, ya, ketika istilah ayat itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang dalam bab rawi, dalam bab rijal, dalam bab biografi para perawi hadis. Wa ka'annahu yanzur ilaiha, seakan-akan Syekh Muqbil melihat langsung kepada kitab-kitab ruwatul hadis, kitab rijalul hadis. Ya. Sebagaimana Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa matta'ahu bisihhatihi, ya, atau wa matta'ana bisihhatihi. Nasallallahu taala yutila umrahu ala ta'ah. Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali dikatakan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, Syekh Rabi' ayatun fi ma'rifatil hizbiyyin. Syekh Rabi' adalah ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali hizbiyyin. Ya ikhwan, al-hizbiyun ahlul ahwa'i wal bid'ah di zaman sekarang, mulai yang membenci dakwah salafiyah atau yang menisbatkan kepada dakwah salafiyah, mereka semua tidak suka terhadap Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali. Hatta Abul Hasan Al-Ma'ribi, ya, laqabahu masyikhuna bi abil fitan, ya, dilaqabi oleh masyayikh kita sebagai Abul Fitan. Ya ikhwan, lihat sampai sekarang, ya, ada Syekh Rabi' memusuhi Syekh Rabi', memerangi Syekh Rabi', mentaan Syekh Rabi', yang dulu dia puji-puji Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali, menyebutkan bahwasannya waspada di pemikiran al-fikr al-Madkhali. Subhanallah, ya Abul Hasan, dan zalimnya orang terhadap dakwah salafiyah. Dulu memuji Syekh Rabi', mendekat kepada Syekh Rabi'. Ya Abul Hasan, yang membantah antum bukan saja Syekh Rabi', al-hiqad, al-hasad, dendam yang ada pada Abul Hasan itu luar biasa ikhwan. Bertahun-tahun, lebih dari 20 tahun mendam terhadap Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali. Waspada antum, ya. Ini murid Syekh Muqbil tapi sudah menyimpang dia. Abul Hasan Al-Ma'ribi Al-Misri. Yang membantah dia itu bukan Syekh Rabi' saja. Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi, Syekh Abdullah Ibnu Abdurrahim Al-Bukhari, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Saleh As-Suhaimi, Syekh Muhammad Umar Bazmul. Banyak para ulama yang mengkritik Abul Hasan, pemikiran Abul Hasan. Ya. Bukan Syekh Rabi' saja. Syekh Ubaid Al-Jabiri. Banyak ulama mamlakah Arabiyah, ulama Saudiyah, ulama Salafiyun yang mengkritisi Abul Hasan. Bukan satu atau dua orang. Dah, tinggalkan Masyayikh Yaman. Anggaplah kalau nian, ya, Masyayikh Yaman itu dianggap hasad atau iri terhadap Abul Hasan.
tapi yang mengkritiki Abul Hasan banyak sekali. Lihat ta'amul Abul Hasan, yusni ala ikhwanul muslimin, yang semisalnya. Ya, ini orang membahayakan dakwah. Indonesia ada orang-orang yang belajar di Abul Hasan, ya, ada membela Abul Hasan. Wa hadha yadullu ala si'ati ittila'ihi wa mumarasati li kutubir rijal wa tarajib. Ini menunjukkan luasnya mutola'ahnya Syekh Muqbil dan mumarasahnya Syekh Muqbil, ya, pengalaman beliau terhadap kitab-kitab perawi. Kaifala wa huwa muhadditsul Yaman wa 'allamatuha fi waqtihi rahimahullah wa rafa'a darajatahu. Gimana tidak? Syekh Muqbil adalah muhadditsul Yaman, ahlul hadis dari negeri Yaman. Wa 'allamatuha, dan allamah negeri Yaman pada waktunya. Semoga Allah merahmatinya dan mengangkat derajatnya. Falaqad 'asha uqudan min hayati ma'a rijalil asanid wa kutubir rijal wa tahqiqil ahadits. Beliau hidup, ya, bertahun-tahun di masa beliau bersama dengan kitab-kitab sanad, kitab-kitab rijal, tahqiq hadis. Wa intafa'a minhu an-nas fil Yaman wa kharijil Yaman fi ilmi al-hadis wa minhu ilmu rijal. Orang-orang pun mengambil manfaat dari Syekh Muqbil baik di negeri Yaman, di luar Yaman pada bab ilmu hadis dan diantaranya ilmu rijal. Fama arafna ilmu rijal wa ilmu hadis illa minhu rahimahullah wa kataba dzalika fi mizani hasanatihi. Kami tidak mengenali ilmu rijal, ilmu hadis melainkan dari Syekh Muqbil, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat hal tersebut pada timbangan kebaikan beliau. Wa man kanat himmatuhu al-ilma wa ishtaghala bihi wa lazamahu hassala al-khairal katsir minhu. Barang siapa yang cita-citanya adalah ilmu dan dia akan menyibukkan diri dengan ilmu serta bermulazamah dengan ilmu tadi, hassalal khair al-katsir minhu, maka dia akan meraih, akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari ilmu tadi. Qala ba'dhum, sebagian para ulama ada yang mengatakan ma yudrakul ilmu atau ma yudrikul ilma illa mushtaghilun bil ilmi himmatuhu al-qirtas wal qalam. Ma yudrikul ilma illa mushtaghilun bil ilmi, tidak akan ada yang mendapatkan ilmu tersebut kecuali orang yang sibuk dengan ilmu, yang himmahnya, proyeknya, cita-citanya, kegiatan dia adalah kertas dan pena. Maknanya apa? Tidak akan mendapatkan ilmu ini tadi kecuali orang-orang yang sibuk dengan ilmu. Tidak akan mendapatkan ilmu kecuali orang-orang yang aktivitasnya ilmu, sehingga kegiatannya adalah yang dipikir dia kertas pena, kertas pena. Aktivitas dia talabul ilmi syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa qad qil idza a'taital ilma kullaka a'taka ba'duhu. Ada yang mengatakan kalau engkau berikan seluruh dirimu kepada ilmu, pada hakikatnya ilmu itu baru sebagian yang akan memberikan kepadamu. Maksudnya gini, antum korbankan seluruh waktu antum, pikiran antum, tenaga, harta untuk ilmu, itu pun yang antum akan dapatkan baru sebagian. Menunjukkan apa? Luasnya ilmu. Ya, kita habiskan waktu, habiskan pikiran, digas belajarnya, di porsi, betul-betul porsinya luar biasa, ditancap, itu pun antum akan dapatkan baru sebagian, ya toh? Terus apalagi kalau cuma belajarnya leye-leye, ya enggak? Banyaklah tidur, banyaklah main, enggak pernah murojaah. Yang terpenting ya ikhwan murojaah. Tolong ana sampaikan pada antum, antum buat kelompok, ngumpul Wandi, ajak kawan-kawan murojaah, baca kitab sama-sama. Apa yang sudah dipelajari? Kalau enggak seperti itu antum sudah lewat. Itu yang Nabi bilang. Ya. Nanti antum dijadiin tukang gosok-gosok pondok pesantren. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.